Baiklah, sebelum kita mulai sesi berikutnya, alamat Rumah Sehat Indonesia adalah Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 04 RW 04, Kafling PTB DKI, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, atau di YouTube saya RM Alfian MSc. Jangan lupa subscribe agar dapat update-update yang terbaru, insya Allah. Ataupun di website www.klinikhajaleh.com. Adapun tips untuk puasa Ramadan ini, kita harus menjaga pola makan kita. Ingat, jangan 4 sehat 5 sembarangan ya. Itu moto kita, 4 sehat 5 sembarangan. Jadi tips puasa Ramadan ini ada beberapa tips ya. Mungkin bisa siapkan pena dan kertas, atau kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa buka di YouTube saya ya, RM Alfian MSc. Nanti saya update di sana ya, mudah-mudahan bisa didengar kembali ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, ini adalah tips puasa Ramadan, yaitu yang pertama adalah makan dan minum tidak berlebih-lebihan ya. Jadi kalau kita makannya berlebih-lebihan nanti ngantuk ya, terus juga begak ya. Jadi saluran pencernaan kita itu nggak enak, nggak nyaman ya. Terus mengkonsumsi buah-buahan ya. Jadi sebelum makan besar ya, makan utama, kita konsumsi dulu buah-buahan ya, seperti pepaya, bengkuang ya, alpukat, pir ya, belimbing, belewa, dan kurma ya. Kurma bagi orang yang diabetes bisa menaikkan kadar gula. Jadi kalau mau mengkonsumsinya jangan terlalu banyak ya. Makan dengan porsi normal, utamakan kaya serat ya, misalnya beras merah, oatmeal, gandum ya, setelah kita buka yang ringan, karena tadi kan lambung kita tadi istirahat ya. Nah, setelah istirahat kita mulai warming up dengan makanan-makanan yang mudah dicerna ya, seperti tadi pepaya ya, bengkuang, alpukat, pir, belimbing, belewa, dan kurma ya. Nah, baru setelah kita sholat maghrib bisa kita konsumsi makanan berat, atau setelah sholat taraweh ya. Nah, terus kurangi makanan asin ya, karena makanan asin ini bisa meningkatkan rasa haus ya. Kalau misalnya kita waktu sahur ya, waktu sahur kita kurangin yang asin ya, karena asin ini bisa meningkatkan rasa haus ya. Terus kurangi makanan berlemak ya, karena makanan berlemak menyebabkan kerja lambung menjadi berat ya, kembung dan sebah. Nah, kadang-kadang kita buka dengan gorengan, terasa banget kadang-kadang terasa kembung, sebah ya, perut kita. Nah, jadi kurangin makanan yang berlemak ya. Terus batasin makanan manis ya, karena kita udah manis maksudnya gitu. Nggak bercanda ya. Jadi kurangin makanan manis. Jika kita ada diabetes, hindari ya. Karena manis ini ya memberikan kita cepat haus dan menaikkan kadar gula ya. Kita sudah puasa Ramadan ini ibaratkan kita sudah detoksifikasi ya, menguras ya gula-gula yang tersimpan di hati dan di otot. Lemak pun terkuras ya, karena tidak ada gula yang tersimpan di hati dan di otot, lemak yang dijadikan energi. Nah, sayang banget ya kalau kita over. Nah, terus kita perbanyak minum air putih. Nah, cara menghitung air putih bisa kita hitung ya, berapa banyak kita mengkonsumsi air putih, dan beda-beda orang beda-beda jumlahnya. Jadi kalau kita mau menghitung dengan cara yaitu berat badan ya, misalnya berat badan berapa? 90. Nah, jangan lupa dibagi 0,04 ya. Nah, itu jumlah liternya yang kita bisa minum ya. Saya nggak punya kalkulator, langsung dibagi 0,04. Berat badannya dibagi 0,04. Nah, itu minimum ya, minimum air yang kita konsumsi. Oke. Makan buah dan sayur. Untuk buah, jika ada diabetes, hindari yang manis ya.
mangga, semangka, melon ya, apalagi yang manis, duku ya, rambutan, itu kurangin ya, kalau bisa hindari bagi yang diabetes, akan naik gulanya ya. Nah, kalau perlu vitamin silakan boleh ditambahkan ya. Olahraga kecil ya, kita nggak usah over ya, olahraga kecil, jalan terus kita 10 meter kita jalan cepet, istirahat lagi, jalan cepet, istirahat lagi, jalan cepet. Nah, yang dikatakan olahraga adalah ada 3 ya syaratnya olahraga. Olahraga itu yang pertama, jantung kita berdegup kencang, yang kedua ngos-ngosan, yang ketiga keringetan ya. Jadi kalau orang jalan-jalan atau orang shopping, kalau sekarang nggak bisa shopping ya, ya kita stay home ya. Ini misalnya orang shopping misalnya, dia jalan jauh keliling ya, ngiterin mall lah keliling. Tapi dia tidak ada jantungnya tidak berdegup kencang, keringetan mungkin iya, ya, ngos-ngosan enggak, mungkin suaminya ngos-ngosan ya, karena uangnya keluar ya, ngos-ngosan jadi ya. Jadi syaratnya ada 3 ya, yaitu jantung berdegup kencang, ngos-ngosan, keringetan ya. Tadi bercanda ya. Saya suka bercanda orangnya. Oke. Nah, terus tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup tergantung individual ya. Kadang ada yang 4 jam, 6 jam cukup, udah cukup ya. Karena beda-beda ya. Nah, ini ada pantangan makan ya bagi yang mengidap gastritis atau MAH ya. Jadi makanan yang pertama adalah makanan yang mengandung gas ya. Hindari makanan yang mengandung gas. Nanti nggak enak, di lambungnya nggak enak ya. Perih, mual, terus kenceng ya, enak ya, terus nggak enak, nyeri di ulu hati ya, itu. Jadi kita hindari makanan bergas ya. Seperti apa? Makanan bergas itu sawi ya, kol, nangka, pisang ambon, kedondong, dan buah yang dikeringkan, minuman bersoda. Nah, jadi jangan kita, wah enak banget nih buka minuman bersoda ya, pasti nanti nggak enak. Buka kita langsung makan sawi, kol, atau nangka, atau kedondong ya, pasti nanti langsung nggak enak di lambungnya ya, apalagi yang sudah bermasalah dengan lambung ya. Saya juga kadang-kadang ya, saya pencinta kopi ya, pencinta kopi, cuman saya hati-hati walaupun saya tidak ada problem ya, saya meminum dulu ya herbal yang ada di klinik ya. 2 kapsul saya minum untuk menjaga supaya asam lambung saya tidak naik ya. Disiasatin gitu kan. Nah, apalagi yang orang yang sudah pernah ada masalah lambung ya. Terus makanan merusak dinding lambung ya, seperti pedas, merica, cabai. Ada orang nggak apa-apa saya makan pedas, rawitnya 10 ya, rawitnya 15 ya, atau merica, cabai. Tapi nanti akhirnya itu akan erosif ya, akan luka mukosa lambungnya. Mungkin jangka waktu setahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau lebih baru berasa ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam pedas ya. Terus makanan yang merangsang asam lambung ya, yang meningkatkan asam lambung ya. Kopi yang tadi saya sebutkan ya, teh, sari buah sitrus, susu full cream, semangka, melon. Nah, semangka, melon ini kan seger ya. Tapi bagi orang yang punya MAH, bagi orang yang gastritis, biasanya kumat. Ya, semangka, melon. Tape, jahe. Nah, jahe, orang biasanya, saya minum jahe untuk ngilangin kembung, ya, ngilangin gak enak di lambung. Tambah perih dia dengan jahe, ya. Tambah jadi. Ada orang nggak enak di lambung, minumlah teh, ya. Nah, tambah jadi juga, ya.
Jadi jahe, teh dihindarin bagi yang punya gastritis ya. Mie bihun, jagung ya, ubi ya. Nah, ini puasa kita suka bikin gorengan ubi ya. Nah, ubi juga dihindarin ya, apalagi tadi gorengan yang berlemak ya. Singkong, talas, apel ya, mangga ya, ini merangsang asam lambung naik ya. Coklat, keju, makanan berlemak. Tadi sudah disebutkan makanan berlemak. Jadi yang tadi pertama, bagi kita ada yang mah atau gastritis, makanan bergas harus kita hindari. Makanan yang merusak dinding lambung kita hindari. Makanan yang merangsang asam lambung kita hindarin. Nanti pengobatannya dibalik ya. Menurunkan asam lambung, gimana mengobatin luka di lambung ya, menurunkan pompa proton ya, menetralkan asam lambung. Itu herbal-herbalnya. Ya, siap-siap setelah jeda berikut ini, siapkan pena dan kertas karena kita masuk ke resep-resep ya, resep-resep yang bisa digunakan. Apalagi saat Ramadan ini sangat membantu sekali.